Kita beralih ke informasi lainnya, menyambut 50 tahun eksistensi perusahaan properti di tanah air, Summarecon Agung Tbk menggelar acara The Gading Archive TGA di Gavoy Summarecon Mall Kelapa Gading. The Gading Archive TGA menjadi upaya untuk melestarikan kekayaan kuliner legendaris di kawasan Kelapa Gading, sekaligus mengenalkan kepada lintas generasi untuk merayakan beragam kuliner tersebut. Dibuka oleh Direktur Summarecon Sugianto Nagaria, keramaian pengunjung terlihat saat menghadiri pembukaan The Gading Archive TGA di Gavoy Summarecon Mall Kelapa Gading sejak Sabtu pagi. Bukan saja karena hiburannya, aktivitas pengunjung untuk melihat dari dekat event TGA yang juga menghadirkan eksebisi cerita pelaku kuliner Kelapa Gading. Di The Gading Archive yang ada di Summarecon Mall ini, kalau kita nggak mencari tahu apa aja yang dipamerkan di eksebisinya, kayaknya kurang lengkap. Sekarang kita cari tahu di dalam, yuk. Di area eksebisi, pengunjung dapat melihat sejarah, cerita, hingga saksi artefak, koleksi dari kurator yang mengumpulkan berbagai jenis perlengkapan memasak dari seluruh dapur rumah makan, kedai, hingga restoran yang terkenal di kawasan Kelapa Gading. Mulai dari panci, ulekan, mesin pengaduk adonan, hingga berbagai macam contoh menu makanan menggugah selera. Di dalam ruang eksebisi ini, TGA Kurator mengumpulkan 20 perwakilan usaha kuliner dari kawasan Kelapa Gading yang populer. Terbagi dari dua kategori, seperti hanya ada di Kelapa Gading, serta kuliner legenda yang telah mengalami kepemilikan lintas generasi. Di antaranya seperti Gado-Gado AA, Bakmi Tan, Rumah Makan Maranu, Wiro Sableng, Bakmi Aloy, Martabak Bonggian, Sate Afrika Haji Ismail Chow di Bali, Warung Thailand SCI, Nasi Uduk Lapangan Tenis, bahkan Unang Jus. Ada kalimat menarik, di setiap piring tersimpan cerita tentang masa kecil. Ada benda-benda yang dipamerkan di The Gading Archive Exhibition ini. Dan memang betul di balik sajian yang dihidangkan, benda-bendanya, piring-piringnya, seperti yang di samping saya ini, tentu ada sajian yang nikmat dan lezat yang terkenal di kawasan Kelapa Gading. Tapi nggak seru kalau cuma ngelihat, harus datang juga untuk mencicipi. Dari puluhan tempat kuliner yang telah dikurasi TGA, saya pilih 3 tempat untuk berpetualang rasa. Lokasi pertama, menjajal gurihnya martabak manis dan martabak telur di Martabak Bonggian yang sudah ada sejak tahun 1981 di Kelapa Gading. Eksis selama 43 tahun, kedai yang satu ini memang juara soal rasa. Nah, ini berbagai macam varian dengan harganya, tapi kalau namanya makanan enak, nggak perlu peduli soal harganya. Kita yang perlu peduli adalah untuk nyobain ya. Cobain dulu. Thank you. Cobain langsung dengan anak ownernya. Oke. Gimana? Makasih Mbak. Ya. Lanjut untuk makan siang di Rumah Makan Maranu yang menawarkan menu khas Sulawesi Selatan. Apalagi kalau bukan iga bakar, sop konro, coto Makassar dengan rasa kuah yang khas, hingga ikan bandeng bakar. Melihat potongan iga dan daging cotonya, siapa yang tidak jadi lapar kalau sudah begini? Ngomongin soal makanan bolak-balik, ujung-ujungnya adalah soal rasa. Kalau soal rasa, iga bakar yang ada di warung makan ini di sekitar Kelapa Gading, ini rasanya mantep banget, sumpah. Menutup berpetualang rasa berburu kuliner di kawasan Kelapa Gading, saya datang ke warung jus Unang. Kedai jus buah segar ini populer buat warga sekitar, bahkan luar Jakarta. Walau terlihat sederhana, kedai jus ini menawarkan rasa dari buah segar asli pilihan, tanpa tambahan pewarna dan pengawet. Ke Kelapa Gading gak lengkap rasanya kalau sudah hunting makanan kuliner. Kita tutup dengan minum jus yang terkenal yang sudah 30 tahun lebih eksis di kawasan Kelapa Gading. Namanya apa? Coba jus Unang dulu. Jus Unang, ini jus sirsak. Kita coba dulu guys.
The Gading Archive TGA selain mengangkat kembali kekayaan kuliner Nusantara, juga merayakan para pelaku industri kuliner dalam mengukir sejarah rasa di kawasan ini. Sekaligus menciptakan jejak serta identitas cita rasa kuliner khas di kawasan Kelapa Gading. Nah, kalau mereka ke Jakarta, salah satu tujuan wisatanya adalah Kelapa Gading, yang mana di sini banyak kesempatan untuk menikmati berbagai ragam kuliner yang kualitasnya legendaris, yang enak, yang bisa membuat kita membawa cerita pengalaman makanan ini pada saat kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi gini, Kelapa Gading itu kan buat saya sebagai rumah, gitu. Dan tempat saya ini rumah kedua. Dan bersaing sehat, oh iya saya bersaing sehat. Makanya kan saya bilang saya nggak pernah merasa ada kompetitor. Kelapa Gading ini ya pasar yang menjanjikan. Eksebisi The Gading Archive digelar sejak 24 Mei hingga 29 Juni mendatang. Dapat dikunjungi setiap hari dari pukul 11 hingga 8 malam tanpa dipungut biaya. Di setiap akhir pekan, TGA juga hadirkan serangkaian kegiatan seperti workshop, DIY Drip Coffee Bag dan Postcard, Custom Acrylic Kitchen atau DIY Indonesian Spice Station menciptakan racikan wangi rempah Nusantara. Cek detailnya di website www.thegadingarchive.com atau Instagram @thegadingarchive.